Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kepahaman, agar Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya, karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Baik, mari kita belajar bersama-sama tentang sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang ada di kitab Sahih Adabul Mufrad berkaitan dengan sedekah terbaik. Ya, di antara sedekah terbaik yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah, di antaranya apa yang Rasulullah SAW katakan, an Abi Shuraihin Al-Adawi qala, dari Abu Shuraih Al-Adawi. Abu Shuraih ini teman-teman adalah seorang sahabil jalil. Kemarin saya belum menjelaskan siapa Abu Shuraih atau sudah? Baik, kalau kita lihat di biografi para sahabi, di sini disebutkan bahwa Abu Shuraih Al-Adawi namanya Khuwailid bin Amru. Jadi nama beliau itu aslinya Khuwailid bin Amru, dan nama Abu Shuraih ini adalah kunyahnya beliau. Boleh ditulis teman-teman, karena Abu Shuraih ini jarang kita bahas ya. Saya tulis dulu. Khuwailid bin Amru. Baik, beliau juga adalah salah seorang dari Khuza'i, berarti beliau Al-Ansari, dari Ansar, insyaallah. Khuwailid bin Amru Abu Shuraih Al-Khuza'i. Beliau meninggal di Madinah Al-Nabawiyah, insyaallah. Di sini para sahabi menyebutkan beliau termasuk rijalun sahih. Maksudnya orang yang terpercaya, Masya Allah. Dan beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Wa aslama qoblal fath. Saya baca bahasa Arabnya, nanti saya terjemahkan untuk teman-teman ya. Abu Shuraih Khuwailid bin Khuza'i wa huwa ashhur al-Isabah. Di dalam kitab Isabah disebutkan bahwa Abu Shuraih adalah seorang sahabil jalil, seorang sahabat yang mulia. Masya Allah, ternyata teman-teman, di sini para ulama berbeda pendapat tentang nama aslinya Abu Shuraih. Ada yang mengatakan beliau namanya Khuwailid, ada yang mengatakan namanya Ka'ab, ada yang mengatakan Abdurrahman. Tapi yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Abu Shuraih ini namanya adalah Khuwailid. Baik, sudah kita berarti tahu Abu Shuraih Al-Adawi namanya Khuwailid bin Amru. Apa kata beliau? Sami'tu udhunaya. Saya telah mendengar dengan kedua telingaku. Udhunai itu dua telinga. Wa absartu ainai. Absar itu saya telah melihat dengan kedua mataku. Ya, hina tatakallaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, berarti teman-teman, Abu Shuraih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah hadis, beliau ada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini dikatakan saya mendengar dengan kedua telingaku, saya melihat dengan kedua mataku. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Faqala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini pesan untuk kita semuanya, bukan hanya pesan untuk Abu Shuraih, tapi untuk seluruh orang-orang yang beriman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Allah serta beriman kepada hari akhir, ini termasuk dari rukun iman yang harus kita imani. Tidaklah seseorang dia beriman kecuali harus mengimani 6 rukun iman. Ya, di antara rukun iman apa? Rukun iman kepada Allah, iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada apa lagi? Rasul, utusan-utusan Allah, dan beriman kepada takdir. Ya, maka di sini disebutkan dari ke-6 rukun iman itu ada 2 rukun iman, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan tidaklah seseorang disebut beriman teman-teman kecuali harus
beriman kepada hari akhir. Karena orang-orang kafir Quraisy kala itu, orang-orang Makkah, mereka percaya dengan tauhid rububiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah memberikan makan kepada mereka. Tapi mereka belum disebut beriman karena mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Ya, jadi Rasulullah SAW itu teman-teman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah selama 13 tahun. Lebih lama daripada beliau tinggal di kota Madinah. Lebih lama dakwah beliau di kota Makkah daripada di kota Madinah. Kenapa? Karena di antaranya ngurusin orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Siapakah mereka? Golongan orang-orang musyrikin dari orang Makkah. Mereka tidak percaya dengan hari akhir. Kalau orang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia hidupnya seenaknya sendiri. Kalau orang percaya dengan hari akhir, teman-teman, kita nih percaya dengan adanya hari pembalasan, kita percaya dengan adanya hari kiamat, maka kita lebih berhati-hati dalam beramal. Iya enggak? Iya, kita percaya dengan negeri akhirat. Tapi kalau mereka tidak percaya dengan negeri akhirat, maka dari itu banyak orang-orang jahiliyah zaman dahulu, karena mereka tidak percaya dengan hari akhir, mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, mereka kejam membunuh bayi-bayi perempuan dengan cara hidup-hidup. Subhanallah. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang dia beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah mencakup 3 hal, teman-teman. Beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya, dan beriman dengan asma serta sifatnya. Ini harus kita tahu 3 rukun iman ini. 3 cakupan iman ini. Ya, jadi harus dipahami bahwa rukun iman kepada Allah itu harus mencakup 3 hal. Kalau orang hanya tauhid rububiyahnya saja tanpa ada uluhiyah, belum beriman. Kalau orang hanya percaya kepada Allah dengan asma wa sifatnya saja tanpa uluhiyah, maka dia tidak termasuk orang beriman, ya. Jadi penting diantara kita harus mempelajari apa itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir, teman-teman, mencakup seluruh kejadian yang ada di hari akhir. Baik itu dari kebangkitan, kemudian setelah itu nanti ada namanya hisab, setelah itu ada namanya mizan, ya, ditimbangnya amalan seseorang. Setelah itu nanti adanya sirat, setelah itu nanti adanya jannah wan nar. Itu semuanya termasuk dari beriman kepada hari akhir, ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Falyukrim jarahu. Lihat, teman-teman. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah memuliakan tetangga. Dan yang namanya tetangga itu kalau kita jabarkan, ada yang menyebutkan para ulama 40 rumah. 40 rumah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itu masih disebut tetangga. Berarti kalau di sini sekarang apa? 1 dusun gitu ya. Iya enggak? Tapi kan kalau kita sekarang tetangga siapa? Yang ada di depan rumah kita tetangga, yang ada di belakang rumah kita itu tetangga. Tapi kalau sudah 5 langkah dari rumah kita, biasanya kita sebut tetangga atau bukan? Hah? Misalnya kita satu kampung nih, terus ada orang yang rumahnya lebih jauh dari kita. Misalnya kita dengan mereka itu kira-kira ada 5 rumah setelahnya. Kita sebut, kalau orang Indonesia kita sebut dia tetangga, bukan? Tetangga. Urufnya kita orang Indonesia loh, kebiasaan kita orang Indonesia. Tetangga itu siapa coba? Kanan, kiri, depan, belakang kan? Padahal yang namanya tetangga itu cakupannya luas. Ya, 40 rumah. Lihat, depan, belakang, kanan, kiri. Itu semua tetangga kita. Berarti 10. Ya, Masya Allah. 1 dusun ya kalau di kampung itu. 1 RT. 1 RT itu semua berarti tetangga kita. Subhanallah. Apa yang bisa kita lakukan? Fal yukrim jarahu. Kita muliakan tetangga-tetangga kita. Kalau kita berbuat baik, oh iya, dan tetangga juga berlevel-level, teman-teman. Jadi kalau tetangga secara umum itu 1 RT yang tadi saya sebutkan ya. Dan kalau kita memiliki suatu barang, memiliki makanan, maka siapa yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan adalah tetangga yang dekat pintunya dengan kita. Ya, coba teman-teman cek, kira-kira yang dekat pintunya dengan kita itu siapa? Dia yang diprioritaskan. Masya Allah, ya. Ini benar-benar memuliakan, Islam itu memuliakan tetangga itu luar biasa, teman-teman. Masya Allah, tabarakar rahman. Sampai-sampai, subhanallah, kita tahu seorang laki-laki yang bernama Muwaffaq. Masih ingat enggak? Masih ingat kisah Muwaffaq yang dia memuliakan tetangganya, akhirnya menghadiahkan setengah dari tabungan hajinya untuk tetangganya? Ibu-ibu pernah dengar enggak kisahnya Muwaffaq? Belum pernah dengar? Allahu Akbar, enggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi Muwaffaq ini seorang laki-laki yang mana
beliau sudah bersiap-siap berhaji teman-teman. Di tahun di mana muafak harusnya berhaji, beliau sudah mengumpulkan tabungan. Kemudian beliau mencium bau yang sangat wangi, masakan yang harum baunya dari tetangganya, dari sebelahnya. Maka muafak pun penasaran, ya bertanya kepada tetangganya, "Wahai ibu, sesungguhnya apa yang kau masak kok baunya harum?" Kata tetangganya muafak, "Muafak, ini adalah halal bagi kami tapi tidak halal bagimu, karena kami sudah tidak lagi punya makanan. Kami akhirnya memasak bangkai." Ya, maka muafak pun subhanallah, karena beliau adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beliau rela membagi uang yang harusnya buat ibadah haji dibagi 2 kepada tetangganya. Ya, subhanallah. Apa yang terjadi, Bu? Setelah beliau membagikan uang kepada tetangganya setengah dari harta yang harusnya beliau untuk menunaikan ibadah haji, maka ada salah seorang alim, orang yang alimnya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak waktu itu haji di tahun yang mana muafak harusnya haji, ya. Dan subhanallah teman-teman, Ibnul Mubarak waktu itu beliau berada di Mekah dan beliau bermimpi. Di dalam mimpi itu jelas disebutkan bahwa semua orang yang berhaji kala itu ditolak ibadah hajinya kecuali satu laki-laki yang bernama Muafak. Dan subhanallah, Ibnul Mubarak penasaran. Jadi orang-orang soli zaman dulu tuh teman-teman, kalau ada orang, wah di sana ada orang soli, mereka tuh bergegas untuk mencari info kira-kira amal apa yang mereka perbuat sehingga Allah menerima ibadah hajinya. Ibnul Mubarak mencari mana yang namanya Muafak, tanya ke orang-orang, mana Muafak, mana Muafak. Bertemulah dengan Muafak dan diceritakanlah Ibnul Mubarak cerita bahwa saya telah bermimpi begini dan saya diberitahu di dalam mimpi itu bahwa ibadah haji yang diterima tahun ini adalah ibadah hajinya Muafak. Dan Muafak mengatakan, saya belum berangkat haji, gitu ya. Apa yang kau lakukan Muafak sehingga ibadahmu kok diterima oleh Allah? Saya berbuat baik kepada tetangga saya. Subhanallah. Keren banget gak sih, Bu? Belum berangkat ke Mekah, tapi ibadah hajinya sudah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa penyebabnya? Karena berbuat baik kepada tetangga beliau. Masya Allah. Jadi hal-hal begini nih teman-teman, mungkin kalau kita pikir secara logika, masa sih terjadi gitu ya? Iya nggak sih teman-teman? Lah dia belum berangkat kok ibadahnya diterima. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Jangankan di zamannya Muafak, saya akan bercerita kisah di zaman sekarang teman-teman. Jadi kemarin itu belum lama ini saya dan suami berjumpa dengan salah seorang dari dulu mau umroh, qadarullah nggak jadi berangkat. Sudah sampai di depan pintu pesawat, itu beliau gagal berangkat karena menolong orang yang naik kursi roda. Belum lama kejadiannya. Jadi beliau sehat walafiat ya. Bapak ini sehat walafiat. Beliau mendorong orang sakit ya, masih iparnya beliau itu yang ada di kursi roda, dan akhirnya karena yang sakitnya ini teman-teman jadinya di cancel, nggak bisa berangkat karena pas di tensi lebih dari 200 tensinya, pihak penerbangan nggak bisa memberangkatkan. Akhirnya bapak yang sehat ini jadi batal umroh waktu itu. Dan bapak ini cerita kemarin pas berjumpa dengan saya dan suami, kata bapak itu, Ustadz, saya itu sejak itu Ustadz, saya malu untuk balik ke kampung halaman saya. Saya tinggal di rumah ibu gitu. Jadi beliau nggak pulang kampung dulu. Sampai akhirnya ketemulah sama, setelah selesai 9 harian beliau pulang ke kampungnya. Dan biasa ada yang nengok kan kalau habis umroh gitu ya. Ada salah satu bapak-bapak, kata yang gak jadi berangkat ini, beliau bilang gini ke bapak yang gak jadi berangkat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah selesai umroh ya. Terus kata bapak ini, saya diem aja gak bilang apa-apa. Kemudian ada bapak ini bilang ke bapak yang jadi berangkat, alhamdulillah, matur nuwun doanya, doai panjenengan mustajab. Selama jenengan pergi umroh, semua yang saya titip doa itu dikabulkan sama Allah. Ya, saya waktu dengar cerita itu, subhanallah. Padahal bapak ini gak jadi berangkat, tapi karena kebaikan bapak ini kepada orang yang sakit ini, subhanallah, ternyata Allah jadikan orang yang nitip doa kepada bapak ini Allah kabulkan. Masya Allah. Dan ini terjadi real, Masya Allah, di Yogyakarta. Subhanallah. Lihat ibu-ibu, jangan pernah menganggap, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman, kalaulah misalnya suatu hari kelak kita sudah berusaha nih untuk menjalankan ibadah umroh, kemudian ibadah haji, tapi ternyata Allah belum memberikan kemudahan di dalam hal itu, maka jangan bersedih. Kita terus berdoa, ya Allah, saya sudah punya niat, saya sudah ikhtiar, tapi ternyata Engkau berkata lain, Engkau mentakdirkan lain. Ya Allah, terimalah hajiku, ya Allah, terimalah umrahku. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa
taala. Begitu ya teman-teman ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, berbuat baik ke tetangga itu balasannya luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tadi sudah dibahas apa itu beriman kepada Allah, apa itu beriman kepada hari akhir. Fal yukrim dhaifahu. Penting juga ini ya. Sedekah terbaik adalah ketika kita memuliakan tamu kita. Dan tamu itu dia mendapatkan jaizah. Apa itu jaizah? Jaizah itu kalau dalam bahasa Arab itu hadiah. Ya, apa hadiahnya tamu? Tamu di antara hadiahnya adalah harus dimuliakan. Ya subhanallah. Subhanallah teman-teman, ini menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam telah mengatur sedemikian rupa sampai lini menjamu tamu diatur begitu luar biasa. Coba lihat di agama-agama lain ada nggak bagaimana pahalanya menjamu tamu? Nggak ada ya. Di Islam yang ada, subhanallah. Maka seharusnya kita apabila ada tamu datang ke rumah kita untuk menginap, kita bisa mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Engkau wahai Rabbku yang telah memberikan kepada diriku dan suamiku kesempatan untuk beramal soleh. Itu akan menenangkan jiwa kita. Tapi sebaliknya kalau ada orang berpikir mau datang tamu dari luar kota, aduh nanti repot, nanti uangnya habis untuk menjamu tamu, nanti begini ngantar tamu keliling kota Yogyakarta, kan begitu ya biasanya ya. Kan ibu-ibu kalau alhamdulillah nih kita hidup di Yogyakarta, akhirnya banyak tamu saudara-saudara kita datang ke Yogyakarta, niatnya bukan hanya mengunjungi kita sebagai saudara, juga pengen jalan-jalan ya. Maka itu sebenarnya kesempatan kita alhamdulillah untuk bisa menjamu tamu ya, Masya Allah. Dan mindset kita harus dirubah teman-teman. Ketika datang tamu dari luar kota misalnya, kemudian kita katakan alhamdulillah, semoga saya bisa menjamu tamu itu ya. Semoga saya wahai Rabbku berikanlah kekuatan untuk kami, berikanlah kecukupan untuk kami untuk bisa menjamu tamu. Subhanallah. Dan ini adalah perkara yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini dikatakan wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa tamu itu punya hak untuk diberikan hadiah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa jaizahnya, apa hadiahnya? Kemudian beliau berkata, wa ma jaizatu ya Rasulullah, qala yaumun wa lailah, dijamu sehari semalam, wad diyafah salasatu ayyam ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 1 hari 1 malam, maka batasannya adalah 3 hari 3 malam. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Kalau lebih dari itu, misalnya teman-teman tamunya belum pulang nih, sudah 3 hari 3 malam belum pulang, jangan kita usir ya. Nanti teman-teman dengan berdalih ini, kata Rasulullah SAW paling banyak bertamu itu 3 hari 3 malam. Sudah selesai berarti ya gitu ya. Nah, kalau kita masih tamunya belum mau pulang, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap kita kasih makan, tetap kita muliakan, dan itu hitungannya adalah sedekah. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedekah kita itu beragam ya. Di antaranya adalah menjamu tamu ya, Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, menjamu tamu ini merupakan sebuah hal yang harus kita biasakan. Karena nih, orang yang belum terbiasa menjamu tamu itu akan terasa berat kalau belum dibiasakan. Orang-orang Yaman yang kami ketahui dulu waktu kami di sana, mereka itu punya hobi untuk menjamu tamu mereka. Ya, senang menjamu tamu mereka. Kalau misalnya ada orang datang ke tempat kami atau ada orang datang ke tempat ibu-ibu ya, misalnya jam makan, terus ibu-ibu belum masak, kalau Allah mampukan kita punya uang, bawa tamunya ke mana? Ke tempat makan, suruh makan. Kalau orang Yaman apa? Datang waktu makan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan disembelihkan kambing ya, sembelihkan kambing muda. Kalau ibu-ibu punya ayam nggak apa-apa. Masalahnya kita kalau di Indonesia nggak punya kambing ya ibu-ibu ya, punyanya ayam ya, disembelihkan ayam dimasakkan ya, Masya Allah. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Yaman yang kami ingat betul, mereka itu sangat-sangat memuliakan tamunya, Masya Allah. Sampai-sampai saya masih ingat teman-teman, di antara mereka itu rela untuk tidur di atas selimut, yang penting tamunya bisa tidur di atas kasur ya, Masya Allah. Jadi kami merasakan kebaikan orang-orang Yaman, terutama dalam bab menjamu tamu ya, Masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang Rasulullah SAW pesankan untuk kita
wanita, kata beliau, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya dua pilihannya: berkata-kata yang baik atau teman-teman yang berkata, atau diam. Ini menurut teman-teman mengamalkannya ringan atau berat? Bagi yang biasa pendiam ringan, orang biasanya diam, ya kan? Berkata-kata seperlunya, begitu ya. Tapi ini akan terasa berat kalau yang biasanya banyak bicara, terutama emak-emak. Kalau bapak-bapak, ya memang dasarnya diam. Bapak-bapak kan jarang, kan ada nggak bapak-bapak yang cerewet emak-emak? Ada, tapi 1-2. Ya, kan rata-rata laki-laki itu diam ya. Fitrahnya itu loh. Mereka akan bicara kalau ada keperluan aja. Tapi kalau emak-emak rata-rata apa? Ibu-ibu rata-rata mayoritas nih kita wanita itu apa? Banyak bicara kan? Dan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Karena kita ada amanah anak-anak yang akan kita didik. Anak-anak kalau ibunya diem aja, bisa-bisa mereka nanti tumbuh kembangnya terlambat. Ya, bicaranya terlambat. Kenapa? Karena emaknya diem aja. Ya. Jadi subhanallah, cerewetnya kaum wanita, emak-emak tuh ada hikmahnya apa? Di antara hikmahnya mengajarkan anak-anak bicara. Ya subhanallah. Nah, tapi kalau terlalu banyak bicara juga nggak baik. Ya subhanallah. Karena setiap apa yang kita ucapkan itu ada malaikat-malaikat yang mencatat. Subhanallah, subhanallah. Dan ini PR untuk kita emak-emaknya. Kenapa? Karena kita itu biasanya bicara dulu baru berpikir. Kalau laki-laki dipikir dulu baru bicara. Ibu-ibu yang punya suami begitu nggak merasa? Ya kan? Kita bicara dulu. Ada kabar apa, misalnya anak kita tiba-tiba ada apa di jalan, kita mesti langsung khawatir. Kita langsung kalau kata suami, udah jangan banyak bicara dulu, ayo kita action dulu gitu ya. Kita jalan dulu. Baru nanti bicaranya pas jalan. Oh iya ya gitu ya. Subhanallah, ini hikmahnya teman-teman. Subhanallah. Kalau orang zaman dahulu kala, para salafus sholih, kata mereka, ya ketika ana baca kitab-kitab sirah mereka, para tabi'in, mereka itu kalau mau bicara, katanya mereka berpikir sebagaimana mereka akan berjalan. Kemana kaki mereka melangkah, kan kita berpikir ya, kira-kira kaki kita mau kita langkahkan kemana nih. Nah, begitulah mereka memandang bicara atau tidak, dan begitulah mereka akan berhati-hati dalam apa yang dikeluarkan dari lisan-lisan mereka. Subhanallah. Nas'alullah as-salama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuk lisan-lisan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis ini teman-teman ada mutiara faidah yang bisa kita ambil. Satu, mutiara yang bisa kita ambil adalah memuliakan tamu menjadi ciri khas bagi orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Jadi kalau fitrahnya masih lurus, maka dia senang menjamu tamunya. Kemudian yang kedua, tamu memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu kewajiban kita sebagai tuan rumah. Apa haknya tamu? Ia dimuliakan maksimal 3 hari 3 malam. Ya, jadi batas melayani tamu itu maksimal 3 hari 3 malam. Kalau lewat dari 3 hari 3 malam, maka itu terhitung sebagai sedekah, insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, adanya kemuliaan bagi siapapun yang memuliakan tetangganya. Adanya perintah untuk memuliakan tetangga kita, insyaallah. Yang keempat, memuliakan tetangga ini sifatnya umum, bukan hanya karib kerabat saja, tapi siapapun yang menjadi tetangga kita maka patut kita muliakan. Karena di sini tidak ada kekhususan, tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan dalam memuliakan tetangga. Sifatnya am, dan kaidah mengatakan bahwa syariat kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan maka itu bersifat umum. Ya, jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya tetangga siapapun dia, maka harus kita muliakan. Kalau dia nggak memuliakan kita, bagaimana? Itu urusannya dengan Allah. Ya, kewajiban kita tunaikan, karena besok kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oh ya, saya lupa, dan di antara kebaikan yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita, teman-teman, boleh kita memberikan makan, boleh kita memberikan baju, boleh juga kita mendoakan. Nah, mendoakan. Termasuk di dalamnya teman-teman, kalau punya tetangga yang kafir, yang dia belum masuk Islam, ya dia belum muslim, dia belum muslimah. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah mendoakan tetangga kita agar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, adanya perintah untuk menjaga lisan-lisan kita. Adanya perintah untuk menjaga lisan-lisan kita.
Insya Allah. Karena lisan ini teman-teman yang akan menyelamatkan kita semuanya dari siksa api neraka. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat lain, beliau menjelaskan bahwa siapapun yang ingin diselamatkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga lisan dan apa-apa yang ada di bawah perut, gitu ya. Insya Allah. Jadi ini kunci agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah hadis ke-574. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-diyafatu salasatu ayyam, fama kana ba'da dzalika fahuwa shadaqah." Hampir sama. Ya, sudah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, ya, menjadi tuan rumah itu 3 hari 3 malam. Sedangkan selebihnya adalah sedekah. Ya, berarti kita tidak membahas kembali karena tadi sudah di hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, baik. Ini ada lagi nih. Hadis yang ke-575. Ya, apa di sini dikatakan? Anil Miqdam Abi Karima Asy-Syami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sini Rasulullah mengatakan bermalam bagi tamu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Subhanallah. Jadi kalau semua orang Islam itu punya pikiran begini, maka sepertinya hotel-hotel tidak laku ya, ya kan? Lah semuanya punya pikiran seperti ini. Saya senang, jeng kalau nanti ke Yogyakarta monggo pinara, nginep aja di tempat saya, nginep aja di tempat saya. Semuanya berkata begitu orang muslim. Berarti kira-kira penginapan laku apa enggak? Enggak laku. Subhanallah. Karena semuanya pengen menjamu tamu, semuanya pengen memuliakan tamu, berlomba-lomba memuliakan tamu. Subhanallah. Dan ini seharusnya menjadi ciri khas kita semuanya, apalagi kalau tamunya dari luar kota. Masya Allah. Ya, kemudian di sini dikatakan faman asbaha bifinaihi fahuwa dainun alaih. Barang siapa yang di halaman rumahnya ada orang muslim, maksudnya di halaman rumahnya didatangi oleh orang muslim, baik itu saudara kita ataupun bukan, maksudnya saudara kandung atau bukan, yang jelas dia adalah orang beriman, ya, maka kita berhutang kepadanya, ya, maksudnya berhutang kepadanya tuh dia punya hak atas kita, ya. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa pilihan untuk kita. Apa pilihannya? Insya'a iqtadah wa insya'a tarokah. Ya, jika kita menghendaki, kita menuntutnya, dan jika kita tidak menghendaki, maka kita tinggalkan. Ya, jadi teman-teman, bahwa maksudnya di sini adalah seseorang yang dia sudah berniat bertamu ke tempat kita dan berada di halaman rumah kita, maka kita ada 2 pilihan, boleh menerima atau boleh meninggalkannya. Wallahu taala alam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.